tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Karena waktu kita hanya 5 tahun, kita tidak bisa berretorika dengan berangan-angan, sementara pada saat kita turun nantinya itu belum terlaksana. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil. Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MMM Hum. Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ada banyak peristiwa di momen debat perdana Pilkada Jakarta. Meski debat pertama baru dijalani, namun para kandidat sudah saling menguji. Dalam debat kali ini warga dapat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana calon pemimpin Jakarta menjual visi dan misi. Masing-masing pasangan beradu ide serta gagasan untuk dikonversi menjadi program unggulan demi mendongkrak suara elektoral. Debat perdana siapa juara merebut suara warga Jakarta. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan yang paling kanan ada Bang Ahmad Riza Patria, mantan Wagub Jakarta. Ketua Tim Ses Ridwan Kamil Suswono, paslon nomor urut 1. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Wagub jadi Ketua Tim Ses. Ini ilmunya pasti dibagi nih ke luar biasa berarti cinta Jakarta. Saya mau ngomong agak panjang nggak enak nih. Ada Bang Fernando Silalahi, juru bicara Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Selamat malam Bang Fernando. Selamat malam. Ada silakan kampanye nggak apa-apa. Ada juru bicara Pramono Anung Rano Karno. Mas Ciko Hakim, selamat malam Mas Ciko. Malam. Ada pengamat komunikasi politik, pendiri kedai kopi. Selamat malam Bang Henry Satrio, selamat malam Bang Hensat. Selamat malam. Gitu. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Sato. Malam Nana. Dan seperti biasa karena jumlah pemilih di Pilkada Serentak 2024 di Pilkada Jakarta ini mencapai hampir 50%. Kita mengundang teman-teman pemilih muda. Malam ini yang hadir langsung di studio CNN Indonesia adalah teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid. Selamat malam teman-teman dari Sahid. Silakan nanti teman-teman bisa bertanya ataupun mengkritik hasil dari debat perdana ataupun visi misi jualan dari ketiga paslon di Pilkada Jakarta ini. Apakah sesuai, sudah memuaskan atau belum ke teman-teman pemilih muda ya. Sebelum saya mulai diskusi, kita akan putarkan dulu pernyataan paslon nomor urut 1. Kita nggak akan bahas semua topik di debat kemarin ya, karena waktunya nggak akan cukup. Jadi saya akan ambil yang penting-penting saja. Tema kemacetan itu yang menjadi tema sorotan ataupun diharapkan dapat dijawab oleh ketiga paslon di debat kemarin. Ini adalah pernyataan dari calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil soal cara mengatasi kemacetan. Kita dengarkan sama-sama. Mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, busway, bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan. Membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD-CBD, di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemol di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, ngemolnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan. Oke Bang Riza, itu tadi pernyataan dari cagup Anda ya, Ridwan Kamil bercita-cita mengatasi kemacetan dengan membangun riverway melintasi 13 sungai. Pertanyaannya apakah waktu yang menjabat hanya 5 tahun ini cukup ya untuk bisa membuat transportasi riverway ini dengan melintasi 13 sungai? Jadi program yang ada sesungguhnya adalah yang pertama adalah mengintegrasikan transportasi di Jakarta. Transportasi Jakarta itu kan yang ada sekarang Jaklingko, ya. Kemudian Transjakarta, kemudian MRT dan LRT. Ini semua yang sudah dibangun oleh pendiri sebelumnya sejak zaman Bang Yos, Bang Poke, Ahok, Anies, ini akan kita teruskan, kita tingkatkan, bahkan kita tambah, kita perluas koridornya, bahkan
kita akan memberikan bantuan, subsidi, kalau selama ini hanya 15 golongan gratis untuk trans, kita akan tambah menjadi 17 golongan. Oke, itu integrasi, tapi yang soal Riverway ini. Nanti sebentar, jadi itu akan kita tingkatkan. Jadi Jaklingko tetap gratis, Transjakarta gratis dari 15 tambah 17 golongan yaitu yatim dan PJLP, kemudian LRT dan MRT juga gratis, tidak hanya 15 tapi 17 golongan. Itu kita akan. Di samping tentu cara yang terbaik mengatasi macet adalah agar tempat tinggal dengan tempat bekerja itu didekatkan. Itu kenapa konsep hunian itu di atas stasiun, di atas pasar, sehingga akses tempat tinggal ke tempat bekerja, ke fasilitas publik itu lebih mudah dekat. Kalau soal Riverway melintasi 13 sungai itu sebetulnya sudah ada gagasan ini sejak zaman Bang Yos, Bang Toko, tapi kan tidak bisa semua gubernur mencoba mencari kenapa belum terlaksana. Itu masalahnya sederhana, pengaturan pasang surut sungai. Sebetulnya nanti kalau sudah dirapikan, sudah dikeruk semua sungai, 13 sungai, kemudian diatur ketinggian genangan, itu sebetulnya bisa. Oke, berapa lama untuk mengeruk, di Belanda untuk itu mengatur 13 sungai itu butuh waktu berapa lama, Bang Riza? Tentu harapan kita dalam 5 tahun bisa direalisasikan lah dari berapa sungai itu bisa. Nanti kita ambil sungai-sungai yang besar. Naturalisasi dari zaman Pak Jokowi, normalisasi dari zaman Pak Anies dan Anda menjabat itu BKT, juga nggak bisa kemudian dilakukan. juga banjir kanal barat juga itu sungai yang besar itu bisa diwujudkan. Jadi itu satu inovasi saja. Tapi di samping itu yang paling penting adalah macet itu kan karena banyaknya pergerakan dan jarak. Itulah jarak didekatkan antara tempat kerja dengan tempat tinggal, antara tempat tinggal dengan fasilitas umum, antara tempat kerja dengan fasilitas. Makanya nanti di beberapa tempat di bagian timur, barat, utara, selatan, pusat itu antara tempat tinggal dan mal dan pasar semua itu didekatkan. Itu konsep yang paling sederhana dan itu dilakukan oleh semua negara di dunia. Di samping tentu MRT ditambah, LRT tambah dan berbagai fasilitas. Saya mau fokus yang soal Riverway ya, karena itu disampaikan oleh paslon Anda, oleh cagup Anda berulang kali, bukan hanya di panggung debat kemarin ya. Soal Riverway ini berarti hanya cita-cita saja begitu. Ya, belum bukan tentu terlaksana. Ini apa nggak muluk-muluk, anggarannya berapa? Ini sudah dicoba sejak zaman Bang Yos, semua gubernur mencoba ini. Bahkan waktu Mas Anies juga kita mencoba. Tapi gagal sekali lagi, bukan gagal, ini belum. Ini perlu waktu yang tidak perlu waktu yang lama. Tidak perlu waktu yang tidak sedikit. Kenapa? Bisa 5 tahun. Saya kira 5 tahun bisa. Dari 13 sungai nanti kita akan coba katakanlah di BKT, di sungai-sungai yang besar yang memotong jalur-jalur macet itu bisa dicoba. Jadi kita harus menginovasi di samping terus mengintegrasikan transportasi yang lain, memberi pelayanan, kenyamanan, satu tiket untuk semua. Banyak sekali program-program transportasi. Kemudian juga bagaimana bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah sebagai daerah penyangga. Itu juga dilakukan. Sekarang ada dengan pemerintah pusat, dengan kereta api Indonesia dan sebagainya. Jadi itulah konsep penanganan daripada transportasi adalah. Kenapa? Ya anggaran kita akan sesuaikan. Kita akan sesuaikan nanti. Kita akan audit kembali berapa kebutuhan anggarannya, berapa yang tersedia. Tentu semuanya disesuaikan dengan PAD dan kebutuhan anggaran. Apa yang disampaikan, janji kampanye yang disampaikan oleh cagup Anda dikritik ya oleh paslon nomor urut 2, oleh cagup nomor urut 2 Dharma Pongrekum, dikatakan bahwa ini jangan hanya buat rencana, jangan hanya dieksekusi. Kita dengarkan pernyataan dari cagup nomor urut 2 Dharmakun. Karena waktu kita hanya 5 tahun, kita tidak bisa berretorika dengan berangan-angan, sementara pada saat kita turun nantinya itu belum terlaksana. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan manajemennya dulu. Jangan sampai aturannya sudah ada, tetapi hanya menjadi aturan dan tidak dikawal bagaimana kelanjutannya. Jangan sampai ada programnya, apalagi kalau tidak dilaksanakan. Jadi semua menjadi percuma ketika hanya menjadi rencana tanpa eksekusi. Kita perlu segera eksekusi, bukan lagi berdiskusi. Terima kasih. Baik, itu pernyataan dari Dharmakun, cagup nomor urut 2 ke Bang Fernando. Bang Fernando, cagup Anda menyindir bahwa jangan pemimpin Jakarta itu hanya rencana saja ataupun angan-angan dalam mengatasi kemacetan. Ini berarti menyindir bahwa apa yang disampaikan oleh cagup nomor urut 1 ini hanya rencana dan angan-angan saja begitu, mengatasi kemacetan. Ya, silakan Bang Fernando. Jadi kata Bang Dharma itu jangan angan-angan, jangan cuma rencana. Karena mungkin dilihat calon gubernur nomor urut 1 kan sudah
duduk di Jawa Barat, bilang Jakarta nanti tidak macet, ternyata di Jawa Barat macet, ya kan? Jadi Pak Dharma bilang kita harus benar-benar program itu harus bisa dilaksanakan. Kalau Pak Dharma bilang per 10 menit busway harus jalan, ya. Karena apa? Aturannya sekarang nggak dijalankan. Saya pergi ke Polres, ya kebetulan saya mau ada pemeriksaan klien. Saya lihat di situ antrian busway itu panjang sekali, nggak dijalankan, nggak sesuai dengan waktu 10 menit, ya. Kalau Pak Dharma dia mau 10 menit, 10 menit. Jadi menggunakan yang sudah ada Yang saja. sudah ada, jangan dibanyak-banyaki ternyata tidak sesuai dengan waktunya. Ngapain kita tambah-tambah ya bus dan lain sebagainya, ternyata lihat aja di Blok M itu. Busway itu ngantri panjang gitu di depannya Kejaksaan Agung, nggak dipergunakan gitu loh. Jadi masih belum aturan itu dilaksanakan dengan baik. Jadi bagaimana kita mau ngatur mengurai kemacetan Jakarta, banjir. Ini masalah Jakarta cuma 2 kok. Banjir dan macet. Itu aja. Jadi kita jangan cerita lagi masalah air lah dan segala itu nggak gampang, ya. Saya melihat misalnya masalah transportasi air yang di Thailand itu nggak ada namanya pintu air seperti ini. Ya. Kita punya pintu air ternyata yang terus itu stop spring bed. Yang dibuang spring bed, orang menjual spring bed, ini nggak ada adab. Tapi kan namanya. perlu ada inovasi dalam Iya, membangun Jakarta. Itu betul. inovasi yang ditawarkan oleh Cagup nomor 1. Iya. Yang dari Cagup Anda tidak menawarkan inovasi apapun. Kita nggak hanya menawarkan jargon-jargon atau program yang tidak masuk di akal, tapi yang masuk di akal, yang sudah ada kita optimalkan. Jadi itu nggak masuk akal maksudnya? Ya, kalau hanya sebenarnya jargon-jargon apa sih? Kita mau mengugah kepada Loh, itu masyarakat inovasi nih. loh, membuat Ya. riverway sama seperti di negara-negara lain, negara-negara Betul, Eropa tapi lain. kita lihat ini, kita belum masyarakat kita harus beradab seperti kata Pak Dharma. Ya, masyarakat kita sekarang buang sampah ke kali. Yang ianya orang buang sampah spring bed, nggak mau dia nunggu sampah, nggak mau truk sampah, dia buang ke kali. Pak Dharma nanti kalau buang sampah orang ada berapa kilo ditampung bayar pakai beras. Jadi orang beradab. Ini program Jakartaku Aman itu dia, nggak hanya sekedar jargon-jargon. Kasihan kita nih rakyat ini, cuma kasih jargon. Saya mau bilang sama kaum milenial dan kaum Z, jangan Gen Z ya, jangan hanya memilih orang yang bisa berretorika, selfie, pergi ke bawah hanya biar dilihat orang. Ini maksudnya siapa Cagup nomor 1? Siapa aja lah. Oke, ini makanya paslon Anda nggak pernah turun ke bawah, kan menyapa masyarakat. Paslon Anda tuh di antara 2 paslon ini yang paling jarang loh turun ke bawah. Siapa? Paslon saya? Iya. Lihat aja Pak Dharma kemarin, wajahnya itu sampai kebakar loh. Jadi gini, Nana. Karena ini Bentar. ke bawah Jadi terus dia. Itu loh. Justru dia nggak perlu sama media-media ya dieksploitasi. Karena Pak dia langsung ke Kampung Bayam. Kita 1 kilo nih dari istana ada rumah kumuh loh. 1 kilo tuh. Kasian tuh. Oh, itu pasti Rumahnya rencana global tuh. cuman 2. Kita mau Jakarta global gimana? Jakarta global tuh ada 7 indeks yang harus diapanya. Ya bayangkan aja. Jakarta itu 2,73% itu penduduk Indonesia. Ya, bayangkan aja kalau kita nggak bisa mengatasi kemiskinan 1 kilo dari istana, gimana kita mau cerita Jakarta global? Jadi maksudnya paslon Anda tetap turun Gitu tapi loh. nggak diekspos. Tidak diekspos, kita sama butuh media. Gina, kita bicara nih sama lembaga survei. Ayo tolong dong, ekspos dong kami calon gubernur kami supaya naik. Ya kan ini sudah naik tadi saya lihat tuh. Dari 3% jadi 5%. Kalau diekspos media kan tambah naik lagi, emang nggak mau justru naik? itu kita mau. Ya kan kita mau media ekspos lah. Jangan kita mentang-mentang berarti sekarang mau diekspos? Mau, jangan karena independen nggak diekspos. Kasihan rakyat. Calon gubernur yang baik nggak diekspos. Kan gitu. Kita mau bilang gini, independen itu tanpa suratan, ibarat kertas kosong, rakyat yang bikin. Jadi dia petugas rakyat, bukan petugas partai. Begitu. Oke, tapi menarik ya bahwa dalam waktu debat kemarin ya, kalau kita lihat paslon Anda, Cagup Anda itu bicara soal adab dalam menjawab semua pertanyaan. Jadi kunci masalah di Jakarta ini adab. Adab. Jadi gini ceritanya. Kemarin nggak ada inovasi, nggak ada strategi gitu ya? Ada semua. Jadi kemarin dari Bang Ciko nih kan dibilang masalah CCTV. Ya kan kita harus CCTV. Sekarang CCTV kalau dicuri gimana? Sekarang bukan tak banyak aturan. Aturan tidak pidana korupsi. Korupsi orang. Itu kan karena nggak ada adab. Nggak ada adab itu. Nah kita harus dari adab.
adabnya harus di hati, ya kan? Kalau udah adab, berarti tidak lagi Jadi terdiskriminasi. target utama adalah memperbaiki adab warga Jakarta. Iya. Sehingga nggak perlu CCTV. Iya. Oke, saya ke itu tadi jawaban dari CCTV. Paslon 2 ya. Ya, Tapi ke kalau ada Paslon- CCTV dicuri juga percuma kan? Gitu Ya, kan? jadi harus mengajari adab untuk tidak mencuri CCTV. Iya. Oke, saya ke paslon 3 ya. Ini pernyataan dari Belum disanggah. calon. Oh, mau disanggah silakan. Tadi paslonnya kebanyakan selfie-selfie. Iya, jadi begini, justru pertanyaannya sebaliknya. Siapa yang cuma bisa jargon-jargon kan gitu. Kalau paslon kami kan sudah teruji, sudah pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur dengan tidak kurang dari 555 prestasi. Coba cek, silakan di Google, di searching. Luar biasa prestasinya. Banyak sekali inovasi, kreativitas, proses yang dibangun selama memimpin. Sehingga gubernur Jabar tapi ya Bang ya, bukan. ya justru itu. Jadi bayangkan Iya, kalau di Jabar bisa pada saat menjabat, kalau Mas. bisa Bukan di Shanghai malah. kalau bisa Ada di banyak tempat kecuali di Jabar. di Jawa Barat di satu provinsi dengan jumlah penduduk hampir 50 juta, mudah-mudahan ketika diamanahi dipercayakan di Jakarta dengan jumlah penduduk 10,5 juta, insya Allah bisa dengan pengalaman bekal yang ada, insya Allah bisa mampu mengintegrasikan transportasi menjadi lebih baik. Oke, saya harus kasih Jakarta kesempatan nih. menjadi lebih lancar dan tidak jargon-jargon, justru teruji dan terbukti bisa mengatasi kemacetan. Ya, oke. Saya mau ke paslon 3. Jadi kemarin Cagup nomor urut 3 Mas Pramono Anung mengatakan bahwa akan membangun jaringan Trans Jabodetabek sampai ke puncak Jawa Barat. Ini gimana nih? Kita akan dengarkan pernyataannya. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun. Oke, Mas Ciko, membangun jaringan Trans Jabodetabek sampai ke puncak Jawa Barat ini bagaimana implementasinya? Kenapa nggak memperbaiki yang ada aja dulu nih sekarang, yang ada aja dulu sekarang masih dapat komplain dari warga Jakarta? Tadi kan Nana udah jawab sendiri, namanya juga Trans Jabodetabek, kan bukan Trans Jakarta tadi Nana ngomong. Artinya kan Jakarta, Bogor, Depok, ya kan, Tangerang, Bekasi, bahkan sampai Cianjur gitu ya kalau kita bicara aglomerasi. Jadi pada prinsipnya gini, beban-beban transport, beban-beban kemacetan itu terjadi kan bukan hanya oleh warga Jakarta. Kalau siang ini kan warga-warga juga yang datang dari berbagai penjuru, ya Tangerang, Tangsel dan lain-lain itu ya. Dan mereka membawa kendaraan sendiri. Nah ini juga harus diingat. Nah kemarin juga ini sinkron dengan apa yang menjadi kampanyenya Bu Airin. Bu Airin beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwa hal yang sama dengan Mas Pram. Bahwa kalau kita bicara MRT yang di Jakarta Selatan misalnya, jangan berhenti cuma di Lebak Bulus dong. Berhenti sampai Tangerang Selatan dong, di ujungnya Tangerang Selatan. Karena kan mereka adalah workforce juga yang bekerja di Jakarta. Dan ini kita tidak bisa menahan. Ya, ini orang banyak merasa bahwa kita harus tetap tinggal di atas rumah, di bawah kerja dan lain-lain, tapi kita nggak bisa menahan lajunya urbanisasi, lajunya orang ingin mencari pekerjaan di Jakarta karena ini tempatnya tempat orang bekerja dan lain-lain, pusat perekonomian dan lain-lain. Jadi ini suatu hal yang sangat masuk akal dan harus masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita bicara transportasi itu yang menjadi prioritas. Kalau kita bicara soal kemacetan tentunya cara menguranginya adalah penggunaan transportasi massal yang umum. Nah, dan transportasi ini jangan selalu berpikir soal untung. Karena kan pertanyaan berikutnya kan akan pasti soal anggaran ya. Karena transportasi di seluruh dunia itu adalah memang menjadi beban pemerintah, menjadi beban badan usaha-usaha milik negara gitu. Jadi kalau kita bicara Singapura misalnya MRT-nya sampai hari ini belum balik modal gitu. Dari dibangun dari tahun 70-an. Nah, itu suatu hal yang biasa ini dan karena apa? Karena mengurai kemacetan, mengurangi kerugian-kerugian yang lebih besar gitu dari korporasi, kerugian Pemprov, kerugian masyarakat dan lain-lain. Jadi ini yang akan kita prioritaskan dan kebetulan kalau kita mulai membanding-bandingkan visi misi ya, transportasi dianggap mahal, dianggap hal yang luar biasa nanti. Ini akan biayanya juga akan tinggi ketika membebaskan 15 golongan bahkan lebih sedang kita kaji juga. Tetapi kembali lagi di antara paslon-paslon lain mungkin Mas Pram dan Bang Dul adalah yang paling sedikit untuk menggratiskan hal-hal yang lain. Artinya hal-hal ya pendidikan, hal-hal ya belum selesai, hal-hal yang memang
krusial dan memang harus dan memang menjadi hak masyarakat akan kita gratiskan. Kesehatan udah pasti dengan BPJS, pendidikan, transportasi. Tapi yang lain kita lebih ke arah empowerment, memberikan pelatihan, memberikan lapangan kerja dan lain-lain, tapi juga menyejahterakan masyarakat. Saya kembali ke membuat jaringan Trans Jabodetabek ya sampai ke puncak Jawa Barat. Itu apakah kemudian akan bisa dilakukan mengingat ada ego sektoral dari pemimpin-pemimpin daerah. Mungkin tadi kalau misalnya Bu Airin menang sebagai Gubernur Banten, tapi kan ego sektoral itu yang kemudian menjadi halangan kemarin ketika Gubernur Jakarta sebelumnya itu kurang bisa berkolaborasi dengan pemimpin daerah di Bodetabek. Terkait apa? Terkait transportasi enggak? Saya rasa kalau terkait transportasi semuanya akan menghilangkan ego itu. Mereka punya kepentingan, mereka ingin masyarakatnya juga bisa bebas mencari kerja di Jakarta tanpa harus menumpang motornya sendiri, perjalanan jauh, biayanya mahal dan akan merepotkan mereka sendiri ketika kembali akhirnya jadi miskin terus, harus jadi penerima bansos terus-menerus kan gitu ya. Jadi kalau kita bicara transportasi saya rasa semua daerah walaupun gubernurnya bermusuhan dengan bupatinya sekalipun mereka akan sangat senang kalau dibangunkan. Oke, tapi butuh waktu berapa lama nih untuk membangun jaringan Trans Jabodetabek? Kan nggak cukup periodenya kalau sampai hanya 5 tahun saja. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan minimal paling tidak sudah dimulai dan berjalan minimal 3 tahun dalam pembangunan gitu ya. Itu kan suatu hal yang memang menjadi progres gitu ya. Karena harapan kita kalau Mas Pram dan Bang Dul jadi keduanya atau salah satunya minimal akan jadi juga di 5 tahun ke depannya lagi. Jadi dalam 10 tahun rasanya itu suatu hal yang biasa-biasa saja untuk bisa terjadi. Oke, baik. Saya mau ke Mas Hensat ya. Mas Hensat, kalau dilihat dari pola komunikasi ketiga paslon dengan janji kampanye mengatasi kemacetan, message-nya itu cukup meyakinkan nggak bagi pemilih soal mengatasi kemacetan ini? Atau ini tiga-tiganya ya angan-angan aja tadi kalau dibilang sama Bang Dharma Kun. Saya sih seneng ya dengerin kemarin tuh ide-ide untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Tapi kan kalau bukti yang nyata itu di Jakarta kemacetan itu berkurang kalau libur kan. Ya. Itu aja gitu. Tapi kalau kemudian banyak sekali kemarin yang mengatakan ide-idenya itu mengurai kemacetan dengan membuat kemacetan sementara dulu gitu. Membangun Trans Jabodetabek segala macam itu kan. Tapi memang Ridwan Kamil kemarin sebetulnya idenya oke tuh untuk WFH per industri itu. Tapi kelihatannya dia juga nggak yakin kali ya dengan ide itu jadi dilewatin gitu. Sebetulnya menurut saya kan saya sempat sampaikan juga kenapa sih di Jakarta itu misalnya masuknya harus bareng-bareng jam 7, jam 8, jam 9. Kalau misalnya dibagi ya misalnya Jakarta Utara masuknya jam 7, Jakarta Barat masuknya jam 11 tuh mungkin akan terurai juga. Ya apa saja memang yang dapat sore masuk kerjanya gitu. Mungkin bisa digilir dalam tapi 1 bulan. minimal kan memang jarang kosong gitu lapangan di jalannya. Kemarin itu juga yang menarik menurut saya pada saat menyampaikan ide-ide itu ada keyakinan untuk bisa terjadi. Dari ketiga paslon ini? Iya, Key message-nya sampai nggak ke pemilih? Saya sih enggak 2 paslon kan. Yang satu kan nggak nyampein ide. Menyampaikan itu loh busway supaya 10 menit sekali. Harus ada adab supaya tapi kan masyarakat tertib. Maksud saya busway itu sudah terbukti gagal memang mengurangi kemacetan. Karena kan sebetulnya ada budaya ya untuk mengendarai kendaraan pribadi di Jakarta itu. Sebetulnya ide Trans Jabodetabek itu oke, WFH itu oke. Menggunakan sungai itu juga saya sudah sering dengar tapi belum pernah kejadian. Adab nggak oke? Adab ya oke, cuma kan adab itu gimana tuh caranya? Misalnya ya Darmo Pangrengkun ide sederhana deh, mengurangi yang ngelawan arus naik motor tuh adab tuh. Gimana caranya coba? Ada orang tua nganterin anaknya sekolah ngelawan arus. Anak yang sekolah itu ngerasa ngelawan arus itu bener. Gak pakai helm lagi kan? Karena dia dianterinnya begitu. Jadi menurut Mas Hensat dari kemarin ketiga pasangan calon hanya 2 yang berhasil mendeliver message-nya ke pemilih untuk mengatasi kemacetan. Minimal tuh yang kita bisa membayangkan jadinya akan seperti apa. Nah ini sebetulnya nih, Dharma Pangrengkun itu kan harusnya nothing tulus ya. Disampaikan aja. Misalnya ide libur setiap Senin atau ada helikopter murah gitu kan. Karena dia udah harus menyampaikan hal yang bisa membuat warga Jakarta tuh, wah ini dahsyat ini baru idenya. Kemarin nggak keluar? Keluar waktu di COVID itu kan. Oke, nanti kita bahas soal COVID itu belakangan. Maksud saya karena dia ini nothing tulus, independen,
survei paling kecil elektabilitas, popularitas paling kecil. Tapi naik 2 kali lipat kata Mas Toto. Ya, tapi kan dibandingkan 2 calon yang lain kan masih ketinggalan. Makanya maksud saya, kenapa kemudian saya yakin besok itu naik? Karena beberapa hal yang disampaikan oleh Dharma Pongrengkun ini di luar Nurul misalnya, justru berkampanye untuk Pram menjadi presiden. Dan dia setiap menjadi staf ahlinya. Padahal lagi debat. Itu pasti orang-orang tuh mikir, wah ini oke nih. Terus kemudian pada saat dikasih umpan lambung kan sama Ridwan Kamil tentang COVID, dispas beneran. Dia mesti begitu. Dia mesti begitu. Jadi kalau kemudian menyampaikan adab ya, dan terus-menerus diulang-ulang adab-adab ya nggak apa-apa juga. Supaya orang tuh mengerti. Mungkin supaya orang warga Jakarta tahu apa mau memperbaiki adabnya. Terus terang kemarin itu. Gagasan luar biasa. Kemarin itu saya itu justru emang nungguin Dharma. Oh, nungguin. Ini orang mau ngomong apa sih? Gitu kan? Kan gini ya kan case-nya tuh banyak tuh ya sebelum bisa dapat. Kalau Ridwan Kamil kita udah tahu gitu. Pram menteri, DPR, ada Sidul lagi kemarin sekeluarga di bawah tuh kan. Ya kita udah. Jadi orang penasaran dengan gitu. Dharma Kun, Anda ya, penasaran? Dharma mau bikin apa nih? Gitu ya, ternyata kemarin adab. Gitu ya. Mestinya dia bebas-bebas aja. Bukan berartinya adab nggak bagus ya. Inovasinya dia. Tapi ya baik. Nah itu perlindungan data tuh keren juga. HP kalian tidak aman. Begitu tuh. Oke, nanti kita bahas. Saya mau ke Mas Toto ya, kembali ke kemacetan ya. Mas Toto, dari hasil, sebenarnya kemacetan kan menjadi masalah klasik ya di Jakarta ya. Dari hasil surveinya Carta Politika pasti kemacetan menjadi salah satu masalah yang ingin ada penyelesaiannya ya dari warga Jakarta. Ada strategi spesifik nggak mungkin dari warga Jakarta harapannya gitu mereka ke 3 paslon ini? Pertama kalau kita baca ada 2 pertanyaan khusus terkait isu ya Nana dalam survei. Yang pertama adalah terkait dengan pertanyaan secara umum, persoalan pokok apa yang kemudian Anda ingin diselesaikan oleh pemimpin terpilih. Jadi kita biasanya cabut tuh yang namanya pilihan untuk urusan sembako. Karena demokrasi kita masih demokrasi perut. Kalau kita masukkan pilihan sembako, masih jawaban tertinggi sembako. Lalu kedua kita tanyakan khusus dengan wording, pertanyaan pilihan terkait dengan persoalan kota. Pelayanan publik, kemacetan, banjir, dan lain-lain. Dan yang fenomena menarik memang tetap kemacetan agak tergeser sedikit oleh yang namanya kesulitan mendapatkan lapangan kerja. Oh itu nomor 1 sekarang ya? Nomor 1 dan angkanya jauh sekali. Artinya memang ini linear dengan data terkait dengan deflasi 5 bulan berturut-turut dan PHK yang mencapai angka di atas 30.000 naik sekitar ratusan persen dibandingkan 2023. Jadi itu yang menurut saya seharusnya kemarin bisa mendapatkan penajaman karena nilai elektoralnya sangat besar. Tapi kemacetan juga kita tahu ini problem klasik yang ketika bicara mengenai 2007, 2012, 2017 dalam kampanye semuanya dalam debat, dalam kampanye membuat puisi yang indah. Tapi ketika kemudian memerintah membuat prosa yang nggak bisa dibaca tulisannya, kira-kira gitu. Karena sampai sekarang kita marah-marah tentang hal yang sama. Dan memang fenomena kemacetan ini kan termasuk Pak Jokowi ya yang mengatakan bahwa macet dan banjir akan selesai kalau saya jadi presiden. Presidennya sudah 2 kali. Anaknya jadi wakil presiden, macetnya masih terasa, banjirnya masih terasa. Kira-kira begitu. Saya tahu yang senang Henry Satrio kalau bahasan ini gitu. Saya nggak boleh komen. Tapi artinya poinnya adalah ini bahkan jauh lebih pelik. Pertama ini memang bukan sekedar problem mengenai kinerja Pemprov saja. Saya sepakat kalau tidak ada sebuah koordinasi dan supervisi dalam konteks sebagai bagian dari perwakilan pemerintah dan kemudian koordinasi apalagi dalam konsep baru sebagai kota global sebagai aglomerasi nggak bisa beres. Mau bangun jembatan layang sebanyak apapun, memperbanyak armada Transjakarta sebanyak apapun, tapi arus yang namanya dari luar Jakarta masih masuk dan Jakarta masih menjadi gula yang mendatangkan semut, nggak bisa beres. Apalagi kan ketika sekarang pengen bertransformasi, nggak lagi menjadi ibu kota, tapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Artinya nilai gulanya diperbanyak. Itu kan akan makin menarik perhatian dari minimal Bodetabek dan sekitarnya. Artinya memang ini bukan sekedar berbicara mengenai kemampuan anggaran dari Pemprov, ide-ide besar. Kalau darat nggak cukup, udara nggak cukup, sungai, laut dan sebagainya nggak bisa. Ini bicara jadi harus ada intervensi dari pemerintah pusat. Betul, makanya yang kemarin saya tidak lihat adalah tema pertama itu menurut saya menarik, adalah ingin membaca mindset dari masing-masing cagup-cawagup
terkait dengan kondisi baru Jakarta Ya, yang setelah tidak lagi menjadi ibu kota tapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, kota global dan kawasan aglomerasi. Itu yang saya lihat tidak muncul. Malah yang terjadi adalah kemarin bahasannya sifatnya sektoral. Ya. Tapi apakah itu bisa disalahkan kepada masing-masing kandidat? Enggak. Problem kita adalah sampai sekarang KPU itu menyediakan format debat itu seperti cerdas cermat. 1 menit bahas tentang problem yang udah puluhan tahun terjadi. Nggak bisa menjawab Bandingkan semua. dengan debat-debat di negara maju, 30 menit bisa berbicara tentang satu isu saja. Panelis juga diperbolehkan untuk mendalami karena mereka yang buat pernyataan. Kemarin yang namanya panelis cuma diperkenalkan dan kemudian tidak berfungsi apa-apa. Jadi harusnya ini jadi pembelajaran di debat kedua dan ketiga, belajar dari pengalaman 2017. Debat Anies dan Ahok itu yang terbaik itu bukan ketika debat KPU, tapi debat di salah satu TV swasta yang menyediakan ruang lebih sehingga kita nggak melihat hafalan, nggak melihat sebuah contekan saja, tapi melihat kedalaman dan insting dari seorang calon pemimpin mengenai masalah yang dihadapi. Ini mungkin ada evaluasi nanti ya dari KPUD Jakarta. Tapi yang menariknya kita baru melihat sekarang yang namanya calon-calon saling ketawa-tawa dan tim sesnya juga ketawa-tawa. 2017 panas-panasan, itu yang bisa Jadi ini disyukuri. lebih adem. Tapi Makanya satu dibilang lagi sama Rifana, masyarakat saya melihat tadi penjelasan dari Bang Riza itu lebih hatam dibandingkan Ridwan Kamil. Baru ngomong-ngomong, Jadi saya bingung. Untung yang maju bukan Riza Patria. Menurut saya kalau Bang Riza kemarin maju mungkin akan lebih hidup. Gue cuma kemarin wakil, situasi Bang itu. Ridwan gubernur. Hebatan dia. Tapi Bang Riza, ini adalah sebuah usaha proses adu domba sebetulnya. Oke, kita akan masuk lebih dalam ya soal sesi tanya jawab yang kemarin cukup menarik. Ada yang mengklaim kedekatannya sama Pak Prabowo, ada yang menyampaikan bahwa COVID-19 itu serangan asing, ada yang mengatakan juga Mas Pram menanyakan ataupun menyentil soal penanganan disabilitas di Bandung. Jadi si sesi tanya jawab di debat perdana kemarin agak sedikit panas begitu ya. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.